Kriteria tempat tinggal SPDN orang pribadi WNI maupun WNA. Yang pertama, bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan, dan bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut. Yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia, yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan atau keuangan di Indonesia, atau menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi. Di sini kita bisa lihat nih contohnya gitu kan. Dari November 2015 sampai November 2016. Bila dari menurut jangka waktu 12 bulan, Mr. Josh ini belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri karena pada Oktober 2016 itu Mr. Josh itu kurang dari 183 hari, yang dimana untuk menjadi subjek pajak dalam negeri dia harus lebih dari 183 hari. Ya. Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk mendapat tinggal di Indonesia. 1. Kartu izin tinggal tetap atau kitab. Yang kedua, visa tinggal terbatas dengan masa berlaku lebih dari 183 hari. Yang ketiga, izin tinggal terbatas dengan masa berlaku lebih dari 183 hari. Yang keempat, kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari, atau dokumen lain dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan nih, kalau WNA yang punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ini tidak bisa asal aja nih tinggal di Indonesia, tetapi ada syarat-syarat ketentuan lain yang dibutuhkan untuk memenuhi niatannya. Perlakuan khusus WNA sebagai SPDN. Yang pertama, WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Yang ketiga, tidak berlaku terhadap WNA yang merupakan P3B antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Yang keempat, WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing. Orang pribadi subjek pajak luar negeri. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas nih orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, sekarang kita bahas yang luar negeri. Nah, pengertiannya itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Bakal dilebarin lagi, yaitu WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dengan syarat tertentu. Persyaratan WNI sebagai SPLN. Yang pertama, bertempat tinggal secara permanen, yang bukan merupakan tempat persinggahan. Yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan atau sosial di luar Indonesia yang dapat dibuktikan dengan suami atau istri, anak-anak, dan atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia, sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia, dan atau menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan atau kemasyarakatan yang didukung oleh pemerintah negara setempat. Yang ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Yang keempat, menjadi subjek pajak dalam negeri, negara, atau yurisdiksi lain, dan atau persyaratan tertentu lainnya. Nah, untuk persyaratan tertentu lainnya WNI sebagai SPLN, yang pertama, telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Status perpajakan WNI sebagai SPLN. Yang pertama, diberlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif.
Warisan belum terbagi. Penentuan status subjek pajak warisan yang belum terbagi didasarkan pada status pewarisnya. Jika pewarisnya sebelum meninggal berstatus sebagai SPDN, warisannya yang belum terbagi otomatis berstatus sebagai SPDN. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari warisan yang belum terbagi dilakukan oleh kuasa warisan tersebut. Jika pewarisnya sebelum meninggal berstatus SPLN yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Indonesia melalui BUT, warisan belum terbagi tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti. Karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi tersebut melekat pada objeknya. Di sini kita bisa lihat saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif SPDN. Di sini dibagi jadi subjek pajak dalam negeri dan kewajiban pajak subjektif. 1A itu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Saat timbulnya itu pada lahir di Indonesia, tentu dong. Terus berakhirnya itu meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 1B, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, dihitungnya sejak hari pertama berada di Indonesia dalam waktu 12 bulan ya. Orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, timbulnya ini berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dengan ketentuan yang diaturnya. Yang kedua, warisan belum terbagi. Timbulnya itu saat pewaris meninggal dunia, saat berakhirnya saat warisan selesai dibagikan. Untuk badan, saat badan didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia. Berakhirnya saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, untuk subjek pajak luar negeri, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan melalui BUT Indonesia. Nah, 1B, 1A, B, dan C ini yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Berarti kan ada badan usaha tetapnya. Nah, timbulnya itu saat BUT tersebut berada di Indonesia. Berakhirnya saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Nah, yang kedua ini dari yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia, atau kita bisa bilangnya SPLN non BUT. Timbulnya ini saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia. Berakhirnya ini saat orang-orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Nah, tadi kan kita udah bahas nih subjek pajak. Lalu bukan subjek pajak itu gimana? Mungkin sebelumnya juga kita udah belajar nih untuk beberapa yang tidak menjadi bukan subjek pajak. Ada kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Terus organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang D, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi kita bisa tahu yang B, C, dan D ini pejabat-pejabatnya ini tidak dikenakan bukan subjek pajak, tetapi dengan syarat tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya dari Indonesia. Untuk perbedaan itu gimana sih? Di BPDN dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kalau luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan Indonesia. Yang kedua, dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Kalau luar negeri, dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Yang ketiga, wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak atau SPT
penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Nah, kalau luar negeri ini tidak wajib menyampaikan SPT atau SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Untuk contoh, bukan subjek pajak orang pribadi, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, dan pejabat perwakilan organisasi internasional, gitu kan. Dan syaratnya ini bukan WNI, dan syarat lebihnya ini tidak menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, gitu. Nah, misalkan punya usaha atau melakukan kegiatan atau dapat penghasilan di Indonesia, itu bisa dijadikan subjek pajak. Gitu. Lalu nih, contoh SPDN. Contoh SPDN ini, Joko lahir dan tinggal selama hidupnya di Indonesia, maka ia adalah subjek pajak dalam negeri. Betul dong? Nah, bagaimana dengan 183 hari? Nah, Mr. Smith itu bolak-balik Indonesia mereka selama 1 tahun. Berarti kan gitunya kita kan 12 bulan ya. Tapi lebih lama berada di Indonesia, atau bisa dibilang 183 hari lebih gitu. Maka Mr. Smith ini juga merupakan subjek pajak dalam negeri. Nah, contoh yang ketiga, Mr. David Wong mulai bekerja di Indonesia bulan Desember 2019, tapi berniat. Nah, ada kata berniat untuk menetap di Indonesia. Maka untuk tahun pajak 2019, Mr. David Wong dianggap sudah subjek pajak dalam negeri dan dikenakan pajak dengan tarif PPh dalam negeri. Dari contoh ini, yang pertama, ia merupakan WNI yang lahir dan tinggal di Indonesia. Yang kedua, WNA yang tinggal atau bolak-balik di Indonesia lebih dari 183 hari. Dan yang ketiga ini, WNA yang berniat untuk menetap di Indonesia. Nah, bagaimana dengan SPLN? Contoh yang pertama ini, Mr. Black tidak pernah ke Indonesia, tapi membeli saham PT Astra International di BEJ melalui brokernya di New York. Bila PT Astra International membagi dividen kepada Mr. Black, maka dividen tersebut akan tetap dipotong pajak dan dikenakan tarif PPh luar negeri pasal 26. Yang kedua, Mr. TOH bekerja di Indonesia selama 2 bulan atau expatriate. Karena Mr. Toh tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari, maka atas gaji Mr. Toh tidak dipotong PPh pasal 21, tetapi PPh pasal 26. Yang ketiga, Mr. Tan berdomisili di Singapura, tetapi membuka jasa konsultan di Indonesia berupa kantor cabang, maka Mr. Tan dapat diartikan sebagai BUT orang pribadi yang menjalankan usaha di Indonesia tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, dari contoh ini kita dapat kesimpulannya nih. Yang contoh pertama ini SPLN non BUT karena WNA ini punya penghasilan di Indonesia tetapi tidak melalui badan usaha tetap. Nah, yang kedua ini WNA yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Dan yang ketiga itu SPLN BUT karena dia punya penghasilan melalui BUT atau badan usaha tetap. Sekian atas pembahasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan pengucapan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.